Menguatkan rekomendasi tahap awal pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Fadia Sukirman, Dewan Pimpinan Cabang PKB Kabupaten Pekalongan menggelar rapat Des Pilkada 2024. Kali ini rapat digelar bersama para kiai di kediaman Kiai Haji Shohibul Ulum di Ponpes Al-Utsmani Gejrik. Komunikasi tersebut tidak hanya dihadiri oleh para pengurus PKB, akan tetapi juga bersama sejumlah tokoh dan kiai NU di Kabupaten Pekalongan. Ditemui usai kegiatan, Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan Asip Kolbihi menuturkan, setelah rekomendasi tahap 1 turun, tugas DPC yakni melakukan sosialisasi pasangan Fadia Sukirman ke para kiai, tokoh serta masyarakat serta melakukan pemantapan di internal partai. Rapat ya Des Pilkada PKB dan mengundang tokoh bertempat di dalam Kiai Haji Sohid, Bu Sohid, pesantren Gejrik sini dalam rangka menguatkan rekomendasi ya, dalam rangka menyikapi rekomendasi tahap awal pasangan Pak Fadia Pak Sukirman. Karena tugas DPC dalam kerangka mengamankan rekomendasi tersebut adalah melakukan sosialisasi, kemudian memantapkan ya, terutama di internal. Insya Allah nanti kita akan deklarasi pada tanggal 27 Juni di Pekalongan. Ini dalam rangka tadi mulai mensosialisasikan pasangan Fadia Sukirman. Ini ada pertanyaan. Persiapan sudah, PKB insya Allah solid ya, karena ini sudah berproses dari awal. PKB bukan tapi pasti tapi solid. Sekaligus pilkada ini juga kita jadikan lagi wahana atau sarana untuk melakukan konsolidasi di kalangan warga NU ya. Pasangan Bu Fadia Pak Sukirman ini juga diterima dengan baik ya. Peran para kiai sangat penting karena PKB itu di Kabupaten Pekalongan, relasi atau hubungan antara para kiai dengan PKB ini sangat solid. Setiap keputusan PKB itu biasanya direbuk bareng dengan para kiai, baik yang beliau itu ada di struktur NU secara pribadi ya, mereka terlibat, maupun para pengasuh-pengasuh pesantren. Sementara itu, bakal calon Wakil Bupati Pekalongan yang diusung PKB, Sukirman menjelaskan, bahwa sejak awal Kiai NU dilibatkan oleh DPC PKB. Dari mulai diskusi, inventaris nama hingga mendorong dan memberikan pertimbangan untuk lobi. Pada pertemuan kali ini, hasil dari DPP PKB berupa rekomendasi tahap pertama dilaporkan kepada tokoh NU Kabupaten Pekalongan. NU ini kan sejak awal dilibatkan oleh DPC untuk merumuskan calon dari PKB, mulai dari diskusi, menginventaris nama, lalu kemudian melakukan upaya-upaya lobby. Begitu. Ya jelas yang melakukan lobby adalah DPC ya. Ya sifatnya mendorong, terus memberikan pertimbangan dan seterusnya. Maka malam hari ini kemudian karena kita sudah ada hasil, maka kita melaporkan ke beliau-beliau. Sebenarnya tahapannya juga tidak hanya malam ini, semenjak pertama kali beliau dilibatkan, kemudian terus melaporkan secara rutin. Nah, malam hari ini adalah puncaknya, dan alhamdulillah beliau tadi sangat responsif, kemudian akan berbagi tugas, bahkan Gus Sohib sendiri juga akan mencoba menjelaskan pengambilan keputusan PKB ini kepada kiai-kiai, kepada baik itu jajaran struktur NU maupun kultur NU gitu. Jadi ini tidak dalam kerangka untuk menarik-narik kiai, tetapi memang real mereka adalah yang kemudian menaruh harapan penting bagi PKB di Kabupaten Pekalongan khususnya, maupun perkembangan masyarakat Kabupaten Pekalongan dalam kerangka membangun kepemimpinan ke depan. Berarti itu menyikapi terkait dengan rekom tahap 1 itu Pak ya? Itu sekaligus menjelaskan itu karena kiai-kiai harus kita laporkan perkembangannya, dan beliau alhamdulillah bahwa itu tahapan organisasi yang memang harus kita patuhi bersama. Rekom pertama, lalu kemudian ini untuk disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat termasuk kultur NU.
Salah satu Kiai NU Kabupaten Pekalongan, Kiai Haji Syohibul Ulum mengatakan, menurutnya pasangan Fadia Sukirman sudah disepakati tidak hanya di PKB namun bisa diterima oleh kalangan tokoh NU Kabupaten Pekalongan. Ya sama seperti yang sudah sampaikan bahwa situasi politik nasional memang mengharuskan kita untuk sementara berada di posisi kedua. Bukan berarti kita itu terus kemudian tidak ada keberanian ataupun dikategorikan mundur sebelum bertanding, enggak. Ya ini memang kondisinya seperti itu dan masyarakat Pekalongan insya Allah akan lebih baik seperti ini, dan yang penting nanti di 2029 ini PKB harus kembali memimpin. Mungkin untuk saat ini seperti itu yang harus kita lakukan. Ini demi kemaslahatan semuanya lah. Oke, berarti intinya untuk pasangan Fadia Sukirman ini dari KNU sendiri setuju atau gimana? Iya, dan itu memang sudah kita bicarakan tidak hanya dengan PKB dan dengan para kiai-kiai sendiri pun juga sama seperti itu. Kita juga baca kondisi lapangan. Adapun dalam rapat Des Pilkada tersebut, nampak pula sejumlah anggota DPRD fraksi PKB Kabupaten Pekalongan, dan bacalek terpilih dari Dapil Jateng 13.